Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allazi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur rahima واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أخلق الكريما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين duduk dah, duduk. Saya juga duduk dah. Dah. Dah, duduk. Dah. Yuk, pulang yuk. Al-mukarramun wal muhtaramun, mohon ikhlas ini, mohon ikhlas. Yang ceramah bukan ustadz beneran. Ini mah gayanya aja. Kata bapak saya, laki-laki harus rajin pakai kain sarung. Saya ngikutin, kata bapak saya, kalau anak laki rajin pakai kain sarung, insya Allah ntar anaknya banyak. Jadi saya lihat bapak saya pakai kain sarung mulu, alhamdulillah emak saya anaknya 13. Makanya meninggal atuh enggak sedih, emak saya, bapak enggak sedih, emak enggak nangis, masih banyak sisanya. Ya, karena orang-orang tua dulu rata-rata anaknya banyak. Baru orang sekarang punya anak atu, punya anak 2, mati 1 tinggal mati lagi 1, habis bikin lagi kering udah. Emang keran udah mampet tuh gimana? udah nggak benyenye. Ya ini saya bukan saya mah ceramah juga nggak serius-serius, saya mah nggak kayak orang-orang ngasih ilmu, saya mah enggak, asal ngasih DP gak saya datang. Jadi beda. Kalau kiai pengen bener undang kiai, ngaji sama kiai. Kalau ngundang saya pengen rame, kalau nggak rame duit balik. Ngaji boyong ketawa aja. Keluarga besar yang saya hormati, keluarga besar Bapak Syarifuddin, keluarga besar Bapak Haji Muhammad bin Haji Basin, oh almarhum, ya. Keluarga besar almarhum Bapak Jalal Amir, Jalal Amir bin Bapak Rekso Menawi. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bil khusus yang saya hormati dan yang kita muliakan Bapak Ki Haji Firdaus Al-Mukarram, Bapak Ki Haji Sukron Ma'mun Al-Mukarram, Habibana wa Syekhuna Habib Thahir bin Muhammad Al-Habsyi Al-Mukarram Ustadz Abdul Hakim, mohon ikhlas guru. Al-Mukarram Ustadz Khudori,
juga al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Asni dan akhinal kiram yang undang saya, yang bayar saya, Bang Haji Firdaus, Bang Haji Boyong, makasih Bang. Mudah-mudahan abang bisa bikin acara kayak gini tuh seminggu 3 kali. Jadi yang ceramah saya terus, kan enak tuh ngitungnya. Karena jujur aja kita punya bini demen banget sama duit, benar. Empok punya suami ganteng tapi nggak pernah ngasih duit, enak nggak? Makanya biarin nggak ganteng asal selalu ngasih. Biarin suami kita nggak kerja asal ngasih. Biarin dia pergi kemana masna asal selalu nitipin. Udah, gue tahu banget itu mah. Tinggal bapak tuh. Makanya banyak di dalam rumah tangga yang meninggal dunia lebih dulu itu rata-rata suami. Kita lebih dulu ditinggal bapak amat daripada ditinggal emak. Benar. Bagaimana nggak mau buru-buru mati kita? Ketahuan bapak nggak kerja, tetap emak minta duit. Suami kagak megang duit, tetap istri mintanya. Kagak usaha, tetap bini minta. Pagi sore siang malam pengennya dikasih. Itu yang bikin pada mati dia. Lu nggak paham bang, lu lagi mau dibunuh pada lu. Nah sekarang baru nih kita ngaji biar kelihatan kayak orang benar. Iya disebut benar kata guru saya, kalau meninggal dunia husnul khotimah dia nggak ada fitnah, masuk surga itu jelas orang paling benar di hadapan Allah. Kalau kita masih audisi abang, apakah yang ceramahnya masuk surga? Belum tentu, bisa jadi yang dengerin ceramahnya masuk surga. Lah gua bagaimana gua? Aminnya kencengan dia. Berarti seneng banget gua ceramah sampai bebusa. Ini kita ngaji dulu biar kayak orang bener nih. Kenapa saya bilang? Ya, sebab disebut bener bukan sekarang. Boleh saya pakai kain sarung, pakai peci, kelihatan kayak ustadz, baru kelihatannya. Ada yang berani jamin saya masuk surga? Kagak, abang. Kagak, biar kata cakep banget tuh peci. Wow, udah kayak bantal Vespa digulung, cakep. Iya umpama. Apa dijamin? Belum tentu juga, belum. Makanya daripada nggak tahu kita bakal surga apa enggak, ya santai aja. Yang girang mati, yang diem mulu juga udah duluan. Ya, makanya girangin aja, girang. Saya kalau ceramah bikin girang. Kalau saya diundang suruh bikin jamaah pada bener, saya balik. Lah saya aja nggak jelas benernya di mana ini. Ya kita masih audisi semuanya. Ya mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang bener, kita masuk surga bareng sama orang tua kita. Karena ujung doa sering kita aminkan tuh, irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyiat wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ujungnya ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng sama orang terkenal, artis, nggak apa-apa. Asal di surga bareng kita kumpul dengan orang-orang tua kita. Karena potongan kita ibu masuk surga bareng artis kagak laku. Artisnya juga belum tentu di surga, masih pada sengketa ono. Saya kayak girik bodong sengketa. Jadi mana yang kira-kira bakal masuk surga bareng sama orang tua kita? Nih abang kita boleh ditiru Bang Buyung. Bikin haul segini gedenya, pakai 3 lagi penceramah, kagak patungan lagi dia. Sok bener romannya. Karena nggak semua kita bisa begini, dan kita berharap mudah-mudahan datang ke sini, duduk di sini, besok Allah kasih rezeki kita bikin haul buat orang tua kita, supaya ketularan namanya yang baik begitu. Sebab birru abaakum tabirrukum abnaukum.
Siapa orang yang menghormatin emak bapaknya, nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin doa emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal doain dia. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak-anak cucunya bakal berbakti kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Sampai ngap banget rasanya. Udah kebanyakan rokok, Bu. Sampai kita isep rokok udah gak keluar dari sini push. Makanya disebut anak soleh. Siapa anak soleh? Ini anak soleh yang mau begini. Kalau ada orang semasa emak bapaknya hidup nggak pernah ngasih duit, nggak pernah beliin baju, nggak pernah beliin rumah, nggak pernah ngasih enak, ampe emak meninggal nggak mau ngirimin Fatihah, itu anak yang paling pelit. Fatihah aja kagak mau pakai dibahas. Emang ada orang mati dikirimin Fatihah nyampe? Kita WA aja dari sini ke Surabaya nyampe. Iya dong, jelas jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Iya iyalah. Jadi apa tadi, apa yang kita baca, apa yang kita pakai, apa yang kita makan hari ini nyampe. Sebab yang kita kirimin bukan jeruk ke kuburan. Bener? Bukan. Sampai jeruk kisut juga nggak kemakan. Tapi kalau gitu Al-Fatihah kan viral itu, yang Sumaila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak noh, bapak yang ono noh bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabina babaji ini nih, babaji ini nih, babaji ini nih yang kuburannya di depan musola. Wah, ilahu babaji yang ono noh, babaji yang ono noh, yang kuburannya udah pada kealingan tembok. Babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, yang kuburannya kemarin udah ketiban triplek. Yang ono, yang ini, yang itu. Al-Fatihah. Itu bercandanya, Po, tapi dalamnya enggak begitu. Cuman yang viral yang begitu. Coba kalau duduk sama gue, ada ijazahnya, Po. Memang sekonyong-konyong aja, wailaruhi. Orang lagi pada tidur dibangunin, wailaruhi. Sampai kencang banget, Al-Fatihah. La ilaha illallah. Bang Haji Boyong, ini maaf bukan ceramah ya. Saya emang girangin aja, girangin. Ntar ngaji sama kiai. Karena komitmen saya begitu, kalau saya ceramah harus girang. Kalau saya ceramah pada diem aja nggak ada yang girang, duit saya pulangin. Emak tahu, girang, biar girang. Apalagi emak udah di atas 50, di atas 50 umur, cari senang. Kadang-kadang kekencengan, mulut ngangap bawah, wur. Ada orang pulang ngaji demek. Ya lupa kali nyelipin kanebo. Ganjel sama kanebo kering, Pok. Kenapa? Harus girang. Kemarin gara-gara Covid 2 tahun kita nggak ngomong-ngomong, kagak ngapa-ngapain. Sampai ngomong pakai ditutupin kayak orang bego. Agak kedengeran apaan. Sekarang kita udah bebas, nggak ada Covid, girangin, Pok. Itu yang bikin kita panjang umur. Sebab orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit, 2 banyak utang. Ini dari depan kan kelihatan ini muka-muka yang kira asem aja. Gua udah tebak ini kreditannya banyak. Girangin. Sebab kita udah bego kemarin. Maaf, saya gara-gara Covid bego, Abang. Maaf, biasanya saya kalau mau makan baru cuci tangan. Ini gara-gara Covid udah 5 kali cuci tangan, kagak makan-makan. Ya. Abang nih biasanya habis main mandi basah. Udah 3 kali sehari mandi basah, nggak adanya ngajakin main.
Kira-kira bego nggak itu? Mudah-mudahan jangan balik lagi tuh COVID. Takut bego selama-lamanya kita. Orang bilang pakai masker katanya aman. Tetangga saya pakai masker tebal banget. Mati juga. Dia bikin sendiri sih dari potongan karpet musola. Ngebul kan. Ya tapi tetangga kita, saudara kita yang kena COVID ada di dalam surganya Allah, syahid di jalan Allah. Tinggal kita nih yang masih sehat. Makanya kenapa empok saya ajakin biar ketawa biar girang, umur panjang. Orang yang diem aja di rumah kesel, kan ngeliat laki juga gedeg kok. Lah emang gue gak punya bini apa? Kadang-kadang ada yang suami dilihatnya tuh istrinya udah gedeg aja, udah dekil buluk, ngasih duit kagak, ngopi rada doyan, makan rakus, ya mulut ngomel mulu. Itu bini ngelihatnya udah enak aja. Empok dapat yang begitu, konaah, terima apa adanya. Dapat suami dari dulu baru sekarang ngomel, item amat lu bang. Dulu waktu pacaran lu kemana po? Itu laki lu cuman lu doang yang mau. Nggak usah lu cemburuin, kuntilanak aja gedeg. Udah umur 50 pakai cemburuan. Ya, telat kok. Terima apa adanya, biarin suami kita hitam, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikirannya. Biarin dia hitam tapi ngasih duit. Udah nggak ngasih duit, punya suami hitam ditepak ngebul, malu. Sebab kalau suami udah ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Nggak apa-apa guru ya, ntar saya Huna Kiai Haji Romai Rama ntar yang beneran dikit ceramahnya, gue mau nggak jelas. Gue mau nggak jelas gue mah. Gue sikat aja, mau salah mau bener ceramah gue nggak pikirin. Cuman saya kasih tahu sama Bang Haji Buyung, duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Duit gua. Terus sambil nunggu Pak Kiai Haji Oma udah datang, sambil nunggu nggak apa-apa ya. Empok kuat 2 jam kuat, 3 jam kuat. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Demen kali ngeliat ceramah ustadz sampai gumong. Ya, balik lagi po, sekarang ini nggak berasa kita udah jadi orang tua. Makanya bagusnya kita, benernya kita, cakepnya kita, kayaknya kita, bisa jadi bukan doa kita. Ini doanya ibu bapak kakek nenek kita. Saya termasuk begini nih, ya ngetop lah, nggak usah pakai cie, biasa aja. Iya benar, masih inget kan yang main di Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Peri, yang takut banget sama bininya? Itu aku. Itu ceritanya takut sama bini, ceritanya doang. Aslinya mah takut banget. Asal bini gue udah lewat juga selebeo. Ya, bisa jadi kita begini abang, hidup sampai sekarang duduk begini, dihargain orang, dianggap sama orang, bisa hidup, bisa makan, bisa kerja, bisa punya duit, bisa jadi bukan doa kita, emak bapak kita yang doain kita, ya kan? Sampai sekarang orang tua kita nih, bisa kita ingat merem mata utuh orang tua kita walaupun meninggal udah berkalang tanah, kita meremin mata kita masih ingat tuh kakek kita, nenek kita, kita ingat. Kenapa? Karena darah dagingnya yang kita bawa ini. Makanya warisan yang paling mahal bukan tanah abang, bukan kontrakan. Warisan yang paling mahal nih darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Kaya tuh Bang Buyung. Kenapa masih miskin aja? Emang dari uratnya kelihatan.
Pas banget yang gua tunjuk hatinya ngomong, anjing, anjing. Gua dikatain. Ini geser aja nih, gak enak nih. Geser aja nih. Ya, galah meja kosong. Ih, meja gede air ratu. Enggak, saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa ustadz, jadi kayak ngerasa dukun sembur. Ya, zaman dulu kan begitu, sebelum ke dokter, ke orang pintar. Mana orang pintar? Dulu mah gak disebut orang pintar. Ya, orang pintar banyak main pinter-pinteran. Tuh rame tuh yang lawan pesulap merah. Ntar keluar lagi ntar pesulap burik. Udah merah kagak, kuning kagak. Ya burik. Ya, ini begini kita ini abang. Ini darah daging yang kita bawa sampai sekarang, ini darah daging almarhumah orang-orang tua kita. Orang tua kita ikhlas, Allah ridha, abang senang. Sekalipun dunia abang miskin, ntar dikasih kaya di surga sama orang tua kita. Tuh cakepnya tuh. Apa orang yang kaya bakal terus-terusan kaya? Ada bang jatuhnya. Berapa banyak nih? Saya lihat nih orang-orang yang pernah ditipu sama orang. Ya, gue udah lihat mukanya. Bener. Karena kita kadang-kadang percaya bahwa ini orang bener. Di mana bang? Orang bener sekarang di mana? Ini yang lagi ceramah tanya, benernya di mana? Bener kalau di DP-in gua. Ya Pak, di mana orang bener, di mana? Makanya disebut orang bener kalau meninggal dunia husnul khotimah, masuk surga, itu jelas orang paling bener di hadapan Allah. Kita mah belum kelihatan abang. Makanya kenapa bikin begini? Supaya tahu ini bener. Lalu kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang paham sama orang yang kagak paham? Ini lagi diajarin abang nih. Bahkan dalam hati kita tuh timbul perasaan, kapan gue punya rezeki, gue pengen kayak Bang Haji Buyung. Gue bikin 2 kali lipat. Ya kan, tendanya dilipat-lipat. Cucian kotor kali, habis dilipat-lipat direndemin. Nggak ada habis-habisnya abang. Hebatnya kita jadi anak, maaf ya, karena adanya hebatnya orang tua kita. Kenapa saya dibahain sama orang? Karena orang tua saya baik sama orang, bukan koruptor ya, bukan pembunuh. Bapak saya emang enggak nembak burung juga kagak berani. Pernah nembak burung jatuh, sedih dia, ya Allah, ini saya salin tuh gua Pok. Orang tua kita orang benar, makanya mata air cakep nih abang. Mata air turunan-turunan kita cakep, ngalirnya berjernih nih air terjun nih. Cuman begitu jatuh hambak-hambakan. Kenapa abang kagak jadi apa-apaan? Abang kagak nadangin. Zaman orang tua lagi ngedoa, kita kabur, kita nggak percaya, kita pergi, kita ngomel. Akhirnya belangsaknya kita sekarang. Jangan salahin bang, mengelagu lu juga pada. Sama, gue juga begitu. Cuman gue pulang po, sejauh-jauh pergi kita pasti pulang. Ini datang begini, wa kafa bil mauti wa'idha. Kematian cukup jadi peringatan buat kita. Sebab siapapun pasti mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Siapapun pasti mati. Kagak ada yang kagak mati. Buktinya yang pada mati, pada kagak pulang. Emang tidurnya kepanjangan. Begitu kita besok nih lagi diajarin abang. Satu, kita haul orang tua kita. Ya, keluarga besar Bapak Haji Muhammad bin Bapak Haji Basin. Turun-turunannya cakep, karena nggak semua hanya paham kayak Bang Haji Buyung. Coba apa? Cuman besok kalau ada orang mau membantuin jangan ditolak bang. Kasih kesempatan. Yang 1000 juga pengen sedekah. Di Banten ada namanya sumbangan Sumbu Banten, sumbangan wajib 1000. Yang lain yang gede-gede nggak dipikirin. Yang 1000 dulu dipikirin supaya yang kecil jadi gede.
yang gede jadi berkah ya Pak. Jadi kalau kira-kira empok membantuin tambahin saya aja. Makanya kalau orang nyari duit pakai ilmu, saya nggak pakai akal. Yang kira-kira paham ngerti dia, kalau enggak mah tawa doang. Yang penting lu girang Pak, lu girang. Gue tahu dibohongin mulu sama laki lu, gue tahu. Katanya mau dibeliin emas, mau dibeliin, sampai sekarang enggak kan? Katanya mau renovasi rumah, sampai sekarang enggak kan? Lu jangan kira Pak, lu ke pasar digandeng sama laki lu itu cinta. Diajak lewat ke toko emas lu digandeng, lewat depan kasir lu digandeng, lagi milih-milih baju lu digandeng, itu bukan suami lu cinta, pelit. Ya takut banget kalau dilepas hambak-hambakan kemana-mana, apa aja diambilin ya. Makanya sayangin suami, sebab pagi sore siang malam dia nyari duit bukan buat dia Pok, buat empok. Bener, empok nggak tahu dia nggak tidur. Lu mah kata laki lagi gila PA, orang lagi bener banget nyari duit, sian dia. Ntar kalau udah mati dia nyesel. Lu janda, siapa yang mau sama lu? Ya gua udah ukur Pok, walaupun dapat juga sisa orang juga. Yang penting girang, yang penting girang. Di mana pengajian juga orang-orang tua kita dulu ngajakinnya girang. Nggak ada. Allah juga nyiptain kita supaya girang. Orang kebangetan apa-apa marah. Ad-dunya lahun walaibun. Kata guru saya, dunia itu penuh main-mainan dan senda gurau. Empok punya suami galak, anggap aja dia lagi main-main. Pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Ya sampai mau tidur marah. Orang empok masih miring aja. Dia pun pengennya empok mau balik gitu tahu. Masih marah-marah juga empoknya biar paham. Kalau berantem empok kalah bukan berarti suami hebat, empoknya nggak siap. Jadi kalau suami maju, empok jangan mundur, maju lagi. Gue tabok lu, jangan mundur. Buset, gue mau ditabok. Matiin gue sekalian, matiin. Gue tahu kalau gue mati lu mau kawin lagi. Nih. Empoknya takut, makanya suami jadi berani. Ya, benar. Terus gue kasih tahu, semua laki-laki nih keluarnya dari rahim perempuan. Sejauh-jauh bangot terbang, dia pasti pulang ke lobang. Ya kan kandangnya baru dilobangin, belum dijadiin. Ya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Angkat rok pelan-pelan, tinggal bilang kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah. Goyangin dikit, pulanglah, pulanglah. Emang benar, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Empok yang hebat mah. Makanya Allah, Nabi bilang surga ada di bawah telapak kaki. Di telapak kaki bapak nggak ada po. Jempolnya hitam-hitam godol-godol, kakinya juga pada lebar. Jagain surganya, pakein kaos kaki, tutup yang rapi, jangan nyeker, nggak pakai sendal, ada tai ayam injak tai ayam. Habis tuh surga ambak-ambakan. Ya. Cari senang Pok, cari senang, cari senang. Ketawa nggak apa-apa. Tapi bukan berarti hidup buat senang-senang. Nyari senang, kenapa? Karena susah jangan dicari Pok. Susah udah turunan. Mas susah, bapak susah, nenek susah, kakek susah, pramuka nyanyi lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Tapi masih susah. Kayak emak di mana pengajian pasti ada nyanyian tuh. Orang Islam boleh nyanyi, boleh abang, asal nyanyian ngajak ibadah. Makanya di mana taklim, di mana pengajian pasti ada nyanyian.
Sebelum ngaji inget gak qasidah? Mari, oh mari, mari baca sholawat Nabi. Mari baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Iya benar emang begitu Pok, nyari senang. Empok di rumah kesel sama suami, sampai di pengajian masih kesel juga. Pulang mati Pok. Nah kejedot tiang mati. Kebangetan bengong aja nabrak tiang listrik. Jangan dipikirin, udah anggap main-main aja. Dibohongin juga anggap main-main aja. Ya, ya Pok. Girang. Lihat abang, gue mah kalau ceramah lebih seneng ngadep ke ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu ketawanya enak, lepas gitu, hahaha gitu. Kalau bapak-bapak diplototin, ketawanya dicicil. Iya, jadi kayak nggak tulus gitu. Kalau ibu-ibu kan, kalau bapak-bapak kan nggak, ketawanya dikit, gitu. Emang udah banyak urusan, banyak pikiran. Ayo abang cari girang bang, cari girang. Pagi, sore, siang, malam kita nyari duit, emang nggak capek? Capek bang. Lo ujung-ujungnya kita mati nyesek mau ngapain? Ya. Bini mah bang dari iga kita, katanya dari tulang iga yang bengkok. Kita lurusin kepaksa, patah. Ya, serba salah. Maunya kita elus aja pakai cepean. Namanya tulang bengkok. Jangan pakai las ketok, las karbit, bahaya. Usap-usapannya. Hidup tuh kita. Kuncinya apa sih? Senang abang, cari senang. Jangan dibikin susah. Karena tiap hari kita ngeliat muka bini udah susah kita abang. Sampai kadang-kadang dia nggak percaya bang. Udah kita bilang kita sono, ditanya lagi mampir di mana, mampir. Padahal pengen nyari obekan bang. Tapi nggak dapet juga. Sabar abang, ntar juga lama-lama mati. Kebangetan nyesek ulu hati bang. Lu po nyuruh mati laki lu. Udah ini udah. Hah? Masih ada 3 penceramah. Saya cuman jadi kalau kiai ngajar ngaji, saya ngajak ngaji. Biar jelas ini. Saya bukan keluaran MUI yang mengeluarkan fatwa halal haram, bukan. Saya emang ngelawak seenaknya aja. Empok pikir saya ngelawak boleh. Ya, empok pikir ada ngajinya juga boleh. Sebab ngaji juga kebangetan serius, nggak bergerak-bergerak, kolesterol sini. Santai aja, rileks. Ngaji juga jangan serius. Iya kan? Orang nyanyi ngikut bila Israel jas. Oke, terus seluruh tuh, kalau ibu-ibu kan mau, coba bapak-bapak. Agak po. Ada yang ngikutin kan? Iya tapi ngaji tapi kayak mabok cubung. Ibu yang bikin gitu. Dia nggak pas lagu itu, dia maunya yang lagunya yang kayak gitu. Hanya dia. Kalau empok kan enak, kita bisa istirahat Bang Haji Boyong. Nih, bila Israel
enak coba bapak-bapak, berat, kebanyakan pikiran. Kalau lagu tadi kan sebetulnya lagu serem itu guru. Bila Israel datang memanggil, empok masih nyanyi aja. Israel udah datang, dia mau jemput. Gara-gara dinyanyiin akhirnya jadi istirahat dia. Bila Israel, itu namanya girang kok. Di rumah empok empet kesel-kesel sama suami, nyampe ketemu saya girang. Mau ngapain urusan? Sampai dari rumah dibawa ke pengajian, sampai pulang lagi masih begitu lagi aja. Ngaji dapat apa, Pok? Mendingan sama saya nyari senang, ilmunya ilmu hehehe. Nanti pulang kita dapatnya juga segitu juga ngaji, Pak. Ngaji sama kiai, cakep-cakep banget kitabnya, engkau masih nunduk aja, kirain husuk enggak tahu pules. Ini namanya girang, ini namanya girang. Ya, sambil kita nginget-nginget tuh orang tua kita, kirimin Fatihah, Po. Emang mau inget orang tua cuma setahun sekali? Salah. Ba'dal maktubah selesai sholat kita doain orang tua, benar. Nanti mingguan ada lagi, malam Jumat kita yasinan, doain lagi, benar. Bulanan ada itu kalau lagi ngocok arisan. Sebelum kita kocok arisan kita doain dulu orang tua, benar. Ya kalau ibu-ibu, kalau bapak kan ngocok sendiri-sendiri dia mah. Biarin aja urusan dia. Cuma ditaruhin gelas juga, orang dia nyarinya gayung. Habis double. Girang. Udah capek. Masih terus. Dudukin kanebo kering yang nggak rembes kemana-mana. Ya ini kita begini nih, walaupun kita ketawa, Pok, cakep. Kita duduk begini cakep. Ada summa ilaruhi di depan, ada maulid, ada hadroh, cakep, Pok. Duduknya kita masih ada nilai ibadah, ketawanya kita masih ada pahala ibadah. Itu hebatnya taklim. Empok 3 penceramah, empok begini aja, kolesterol naik, berat turun, empok keluar ya. Senang, jangan cari susah. Apa gara-gara kalau ngaji mesti khusuk, mesti serius? Ya, Po, lu 3 kali kesemutan. Santai aja, mau gue mah santai. Yang serius juga mati, yang ketawa juga habis. Penting ujungnya dalam sholat sering kita janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis mau banda habis. Bang, bini abang cakep banget, tinggal. Walaupun kita janji sehidup semati, kentut. Siapa orang yang mau benguk di dalam berdua? Itu makanya kata kiai jangan janji sehidup semati, salah, karena di balik kematian masih ada kehidupan. Benar? Ya summa yumitukum summa yuhyikum. Ada gitu? Ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya. Itu hak Allah semua itu, Ibu. Jadi kalau kita janji sehidup semati, kata kiai salah. Harusnya sehidup dan sesurga. Karena setelah surga nggak ada lagi, Po. Benar. Jadi kalau laki lo ngomong aku sehidup semati sama kamu, mama, pagi sore siang malam hidupmu hanya untukmu, kentut. Gue bukan ceramah, separuh curhat gue. Gue tahu
Iya kalau bini kan gitu, girang baik-baik kalau emang urusan enak. Duit megang, rumah rapi. Iya, emas sekaleng. Iya. Ini kongguan di dalam kirain emas. Rengginang tengik dalam. Makanya mendingan girang po, girang. Dunia itu permainan senda gurau, jangan pusing-pusing. Jangan pusing-pusing. Punya suami hitam susah, terimain, qanaah namanya. Terima apa adanya. Nggak usah pakai malam bangun cemburu sama suami saya kemana ya. Ya kok udah malam, kuntilanak juga ogah. Lu aja di rumah jarang lu tanya laki lu, tambah lagi lu cemburuin di jalanan. Setan aja gedeg udah. Nyari senang ya. Makanya saya kalau ceramah nggak pernah mau bikin susah, girang aja bang. Mau anak muda kek, jangan ini haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lantas yang mana yang boleh? Mau jadi apa? Nyanyi aja. Siapa tahu jadi raja, iya kan? Kalau enggak ya hamba. Iya kan? Kan di antara raja kan ada hamba. Ini ntar rajanya, gua hambanya. Iya iyalah. Pasti ada lagunya. Suatu saat pastikan datang. Iya sama, mati juga pak. Ujung-ujungnya apa sih? Habis kita hidup ngapain? Makanya nih punya duit. Jadi anak cakep, ngerti, bikin haul akbar. Kalau perlu besok gandeng sekampung masing-masing yang punya bapak pada ngangsrong. Akbar, lebih dari akbar. Apa namanya? Kabiro. Saya nggak paham. Iya kalau udah akbar kabiro. Lah. Empok ngikut, gua punya bapak, gua numpang wah sekampung pada bikin haul. Cakep tuh, berkah semua po, masya Allah. Kalau saya nggak gede begini, kalau bikin setiap tahun saya bikin 12 orang tua 12 saya bikinin. Pokoknya saya nggak pakai ngundang-ngundang, panggil aja orang, videonya bacain, bagiin, gitu. Karena itu yang mantap jadi gede po. Kenapa gue diundang begini sama Bang Haji nih? Karena gue begitu. Itu aja. Kenapa lu susah mulu? Karena lu bikin susah. Iya dong. Allah nggak bikin susah, kuping ada, tangan ada, ya. Punya suami juga walaupun hitam nggak punya duit, balik lagi nih. Tapi kan ada kerasnya po. Ya. Makanya siapa bilang wanita nggak suka dengan kekerasan? Ya kan? Kalau nggak keras sampai pada pegel katanya po. Ya. Harus. Makanya jangan lemah-lemah banget abang, kerasin lempengan mana aja. Hai, itu penceramah PA. Pada hasil akhirnya sama, kita lagi diingetin, lagi diajarin, lagi dikasih tahu. Besok kita punya rezeki gini ini. Udah pasti nggak ada anak membelain orang tua. Jangan kata hidupnya sampai matinya dia belain, tuh anak jatuh miskin, susah belangsak, nggak ada sejarahnya po. Tapi kalau anak yang berani bangor sama orang tuanya, itu jelas disebut anak durhaka. Dari zaman maling kundang sampai maling motor, durhaka dia. Ya, ada aja udah cakep-cakep aja kumpulin habis. Cakep-cakep aja kumpulin habis karena dia lupa nggak pernah bagi mbaknya. Ada nggak kira-kira anak yang nangisin orang tua? Jarang. Lebih banyak orang tua selalu nangisin anak, pagi sore siang malam yang ditangisin anak cucunya. Benar. Suaminya aja nggak pikir. Emang dia udah kayak aja gigi pakai cerot kayak dong berak, kagak jelas. Ya. Anak yang dipikirin karena ada doanya, Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiya. Kan gitu. Orang tua pengen banget punya anak tuh pada benar. Ini bisa jadi yang orang tua mau yang begini, abang. Empok nyanyi di sini masih cakep. Nyanyian yang ngajak ibadah yang begitu tadi tuh. Apa ada orang mau masuk pintu karaoke, empok diundang sama orang Pemda, orang dinas masuk ke depan pintu karaoke. Sebelum buka pintu, ala hazihiniyah. Loh, hadratin Nabi Al-Fatih ada nggak? Nggak ada po.
Itu yang pada bikin belangsak gitu po. Orang tua mah doanya cakep, mata airnya bagus, turun jatuh ke bawah cakep. Kenapa kita nggak ngapa-ngapain? Nggak nadang dulunya. Kalau kita nadang begini, ambil wudhu, bangun tengah malam, orang tua kita udah mati, engkong kita udah nggak ada, tapi bukan berarti doanya mati, habis ketutup. Enggak, doa masih gelembung tuh di mana-mana, terbang dia, nyari siapa yang bangun malam. Yang Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah. Ya Allah. Itu Pak. Yang mantap jadi berkah itu. Ini kalau udah mulai begini, Bang Haji nih, Bang Haji Buyung nih, udah keterusan Pak. Semakin terus nggak bakal semakin susah, minimal makin barokah. Apa itu barokah? Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Ntar punya anak soleh solehah, punya anak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji, punya duit bayar orang suruh ngaji, tuh cakep punya anak yang paham apa. Coba ada orang tua punya utang, begitu dia meninggal, siapa yang merasa almarhum almarhumah semasa hidupnya punya utang piutang, tolong ngomong bicarakan sama ahli warisnya. Kalau anak cucunya paham punya duit, kalau kagak diri po, utang gua aja seleher, boro-boro membayarin utang orang tua. Bener. Kalau yang paham, kenapa kita begini? Karena begono. Gitu mah tuh. Jangan kontrakan orang tua, kita udah incer aja orang tua mati, kita ngincernya kontrakan aja. Habis pangkatnya habis kok. Tuh di Betawi di tempat saya, gagah. Jual tanah beliin kontrakan. Emang dasar penyakit, mau nyunatin jual sepintu. Mau ngawinin jual 2 pintu. Bapaknya lagi PA nggak pulang-pulang, dijual lagi 4 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Siapa orang mau ngontrak nggak ada pintunya? Curut pada nyeplos. Nah kita berharap kumpul begini, besok anak-anak kita jadi anak soleh, jadi kiai, jadi ulama, punya anak bisa ngaji, masukin ke pondok, bekel po. Empok punya anak boleh girang, bisa nyanyi, albumnya banyak. Tapi ada nggak orang tua meninggal minta dinyanyiin? Nggak ada, emaknya lagi sakarat, tolong nyanyikan 2 lagu. Yang pertama Kereta Malam, yang kedua lagu Pecah Seribu. Ada nenek-nenek mau meninggal minta dinyanyiin, minta lagu Pecah Seribu. Pecah ketuban aja perih. Salah kita po, salah kita bang. Kalau sekarang kita punya anak nakal, jangan tampar itu anak. Kalau sekarang kita punya anak bangor, jangan gebugin tuh anak, pegang dada. Dulu sebelum jadi orang tua kita pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama orang tua kita? Begitu dong. Jangan anak diomel-omel, anak setan lu, anak setan lu. Itu tiap hari malam di kamar yang main setan mulu kok. Lah kalau dia kata anak setan, emaknya apaan? Ya. Makanya kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sembahyang, emak bapaknya kudu rajin sembahyang. Pengen punya anak soleh solehah, emak bapaknya kudu soleh. Begitu. Kagak ada kamusnya. Anak megang HP, bapak megang HP, emak megang HP. Yang azan HP, yang selawat HP, yang sembahyang HP, yang lagi ceramah. Besok yang masuk surga. Makanya orang tua dulu bangun malam nggak ada nyari HP, baru kita sekarang bangun malam nyari. Mau belanja juga nyari, pulang belanja pegang. Itu po yang besok takutnya kita mati, yang ditanya bukan kita. HP. Itu ada orang tuh preman po, begitu meninggal habis dikuburin ditinggal, ternyata ada orang ngaji di dalam, nggak berhenti siang malam ngaji mulu. Ternyata HP-nya nyemplos, HP-nya nyemplos kan. Makanya orang tua kita dulu bangun malam pasti sembahyang, bangun malam pasti nyari tasbih. La ilaha illallah, doain anaknya. Iya po, gigi udah habis. La ilaha, la ilaha. Makanya orang tua kita dulu biar kata miskin kagak kaya, tapi tauhidnya cakep.
Rumah tangga yang bagus curhatnya sama Allah, bukan curhat sama tetangga, Pok. Curhat sama tetangga lagi baik, bagus, nggak bocor. Dia kesel aja, abis. Bener. Makanya curhat sama Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Basahin Quran dengan air mata, itu namanya kita lagi curhat, lagi ngobrol sama Allah. Bapak saya kalau ngomelin saya begitu, saya nggak pernah diajarin suruh ngelawak, suruh jadi artis, enggak. Muka saya mana ada muka artis, ya, urat susah kelihatan, pada mengkerut. Nggak pernah saya diajarin bagaimana jadi artis. Tapi dasar orang tua emang ngajarinnya bener. Nggak diajak saya dari masih kecil diteng-teng supaya waterboom, waterpark. Nggak pernah ajak renang, hahaha, hihi, pulang capek molor, enggak. Yo, bukan berarti saya turunan miskin, nggak ada. Bapak ibu saya nggak ada yang miskin, fakir. Miskin kan susah, ini fakir, belangsak pisan. Kalau kata gua kaya, sombong lagi. Beneran, saya nggak pernah tuh yang namanya diajak restoran, ayo makan siang nak, di mana? Kentucky, enggak. Mau makan ayam, nungguin ayam berak kapur. Yang udah di depan pintu tuh, yang maju kagak bisa, mundur nggak bisa. Gini aja, matanya udah gini. Kata bapak, potong tuh. Yang cakep gua mau jual. Yang kita makan ayam yang berak kapur, Pok. Sehat-sehat, hidup nih, gua hidup. Bener, hidup nih. Apa anak kita yang kita ajarin makan Kentucky di mana aja tuh? Apa kita tahu waktu motong baca apa, dipotongnya ngadep mana, tahu nggak? Masih mendingan berkat tahlil kita makan. Makanya dulu emas saya nih, kalau ada tahlilan kayak ada cara begini udah teriak tuh. Ntar bapak lu malam tuh tahlilan, lu jangan kemana-mana, ngikut bapak lu. Sore-sore udah teriak, ngapa sih mak? Gua nggak masak. Entah kalau di sono duduk jangan di belakang, lu duduk depan dekat ustad, dekat kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak, tolol. Makanya ustad lagi zikir, la ilaha illallah, saking khusyuknya kan merem. Nah itu gue yang geser kue gue tuh. Emang gue incer, wah ada merem nih. Enggak udah khusyuk illallah kan gitu ya. Kalau gue tahu tuh kue bergeser, gue udah paham. Kalau udah tali gue taliin, jangan ditarik jauh-jauh. Ternyata kita diajarinnya begitu kok. Sampai sekarang di saat orang gak demen tahlil, kita tetap semangat tahlil. Di saat orang gak suka ngidupin sunnah, kita tetap menghidupin sunnah. Itu intinya. Kita nggak perlu lagi bahas. Orang mati kok dikubur pakai assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang dia dengar? Dengar. Nyaut-nyaut, cuman pelan. Kalau dia nyaut kenceng kita kabur. Kita kabur Pok. Apalagi duduk sama anak-anak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum abina wa ummina. Nyaut, salah. Habis hambak-hambakan tasbih ditinggal sendal pada putus. Jangan dibahas, sudah kirim-kirim aja. Udah hidupnya orang tua nggak bisa beliin beras, nggak bisa beliin membagi duit, nggak bisa bikinin rumah. Apa yang ada orang tua mulu kita dodorin. Sampai bajunya robek panjang bener. Ini mau sekolah narik. Ini mau makan narik. Air tuh emak hutangnya di sini jauh banget. Entah udah tua sampai orang tua meninggal kagak paham juga. Haul nggak pernah, tahlil nggak pernah, 7 hari kagak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kagak, 15, 40, 100 kagak, sampai ke haul kagak. Ntar po bakal digituin sama anak. Jangan marah, jangan tabok tuh anak. Kan po udah mati, masih mau nabok. Kan nanti, entar gua kata entar. Ketawanya sampai kayak Mali. Jadi kayak Manori. Itu namanya girang, Bu. Girang aja. Gue mah demen orang girang daripada ngaji. Orang-orang pada pulang dia masih diem aja. Begitu diangkat kuning semua. Wah, mencret. Nah, kita lagi diajarin biar paham, biar paham. Ini boleh deh, dicontoh. Ngaji Boyong. Ini saya termasuk saya. Cemburu saya. Saya belum bisa ini. Bikin haul akbar segede gini. Tendanya pakai ungu. Iya, pakai ada ungu. Kan jarang, Po. Empok paling pakai tenda musola. Ini kan nyewa, pakai ada slide-nya juga, pakai ada kamera juga. Streaming ya, streaming guru. Set streaming. Emak lagi streaming.
emak entah ada di YouTube, entah emak keluar rumah dianggap YouTuber. Dah, ayo, udah. Ya, mak. Dah, yuk bareng-bareng. Udah, Kiai, udah nyampe. Udah. Hah? Belum. Hah? 2 jam, Pok. Tuh ada balok tuh, hajar aja muka gua. Nanti seriusnya nanti. Ya, yang jelas nih orang-orang tua kita nih begini maunya nih. Nanti Pok, percaya nggak percaya, itu yang namanya di kuburan, Pok. Kuburan tuh gelap. Sekalipun dia orang PLN. Sekalipun orang PLN tetap kuburannya. Mana yang bikin terang? Bukan masukin kabel, colokin lampu. Tuh, Al-Fatihah. Allahumma ghfir lana, itu Bu. Ya, benar. Yang bikin terang itu. Mana kita lagi digini lagi diajarin, Abang. Oke, udah. Ah? Mau mari. Yuk, ahabbal kalamillahi ta'ala arbaun. Ucapan yang disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ngomong kemana-mana, kita bercanda kemana-mana. Yuk, benernya nih, subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil. Yuk bareng-bareng kita kirim Fatihah juga, sebut di hati kita orang tua kita masing-masing. Ridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina la rahi jami' ahlil kubur ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على نبينا محمد. Nah, saya udah ya. Udah. Kan udah ada rajanya. Kita turun. Ya. Dah. Dengerin dah. Ya, maafin. Jangan ada dosa di antara kita. Ayo nyari senang biar sehat panjang umur. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullah khairat. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.